Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Tiada maksud dan tujuan lain kecuali semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan dapat membuat diri kita menjadi semakin menyadari bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha dekat kepada hambanya, melebihi dekatnya hamba itu kepada dirinya sendiri. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sosok manusia yang paling sempurna yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita semua. Yang manakala kita mengikuti sunnah dari beliau, maka pada hakikatnya kita telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Hari ini sekaligus sebagai tanggal terakhir dari tahun 2021 bertepatan dengan hari Jumat. Dan seingat saya, tahun 2021 ini pun diawali dengan 1 Januari di hari Jumat pula. Dibuka dengan hari Jumat dan ditutup dengan hari Jumat. Hari Jumat adalah penghulunya hari, hari yang terbaik dari semua hari. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini, kita akan segera berpindah ke tahun 2022 insyaallah. Apa yang harus kita lakukan? Yakni harus bermuhasabah diri, membuat diri kita semakin sering melakukan introspeksi. Apa yang telah kita lakukan selama setahun ini?
Apakah lebih banyak kemaksiatan yang kita lakukan dibandingkan dengan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah kita selama tahun 2021 ini itu semakin meningkat ataukah malah sebaliknya? Inilah yang harus kita lakukan. Jauh lebih penting bermuhasabah diri daripada kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat menyambut tahun baru, yakni dengan niat yang baik, bukan dengan melakukan hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu bergembira, dan itu lumrah bagi manusia. Kegembiraan adalah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kegembiraan itu harus kita sesuaikan pada porsinya, tidak berlebih-lebihan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surah yang Hatib bacakan di awal khutbah tadi, yakni Quran surah Al-Asr, wal asri, demi waktu kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu betul-betul berada di dalam kerugian. Siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi di dalam surah ini? Yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi adalah yang senantiasa melalaikan potensi yang Allah berikan kepadanya. Dan potensi yang Allah berikan kepada kita yang paling besar, yakni disebut dengan waktu. Waktu apabila berlalu sedetik saja, itu tidak akan mampu untuk kita kembalikan. Walaupun dengan setumpuk harta yang kita kumpulkan itu mau kita tukarkan dengan sedetik waktu yang sudah berlalu, itu tidak akan bisa. Jadi yang harus kita lakukan dalam memanfaatkan waktu yang Allah berikan adalah dengan senantiasa menjadikan setiap detik hidup kita ini, setiap helaan nafas kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dan tujuan kita hidup di permukaan bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Jika demikian halnya, maka sesungguhnya seluruh kegiatan yang kita lakukan harusnya berlandaskan pada ibadah. Bahkan bernafas sekalipun, apabila kita senantiasa menyadari dalam diri kita bahwa nafas yang keluar masuk ke tubuh kita ini sesungguhnya tiada lain digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hanya semata-mata itu semua adalah anugerah dari Allah. Kalau Allah menghendaki berhenti nafas itu pada saat itu juga, maka tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah berikan kepada kita di permukaan bumi ini itu tidaklah lama. Sangat singkat waktu yang Allah berikan kepada kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, kullu nafsin zaikatul maut, setiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan seharusnya kematian ini menjadi pelajaran bagi kita, karena merupakan sesuatu yang pasti akan datangnya kepada kita. Maka kita harus mempersiapkannya setiap waktu. Hal itu menjadi rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan Allah menghendaki kita untuk berakhir kontrak kita di permukaan bumi ini. Tetapi yang perlu untuk kita lakukan adalah senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya maut tersebut. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita
Tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam di kemudian hari dari tempat berdirinya, dari tempat hisabnya, kecuali yang pertama dia harus mempertanggungjawabkan umurnya. Apa yang dilakukannya selama hidup, apa yang dilakukan selama kontrak hidup yang Allah berikan kepadanya di permukaan bumi ini. Itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Maka alangkah meruginya kita kalau usia kita habis hanya untuk perkara-perkara yang makruh. Kemudian tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam di kemudian hari sebelum ia juga mempertanggungjawabkan ilmunya. Ilmu yang Allah titipkan kepada kita seharusnya menjadi penyebab kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebab begitu banyak orang-orang yang berilmu, tetapi sayangnya ilmunya itu dipergunakan untuk memanipulasi. Begitu banyak orang-orang yang berilmu, tetapi sayangnya ilmunya itu dipergunakan untuk memperdaya saudaranya. Inilah ilmu yang sesungguhnya merugi pemiliknya. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang merugi. Diberikan potensi waktu tidak dimanfaatkan dengan baik, diberikan potensi ilmu, tetapi ilmunya itu dipergunakan untuk memperdaya saudaranya, bukan justru mendekatkan dirinya kepada Allah. Sebaik-baik ilmu adalah yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah. Sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan. Sebab percuma saja ilmu itu ada pada diri kita jika sekiranya ilmu itu tidak membawa kebaikan, dampak positif bagi diri kita, tidak memperbaiki akhlak kita. Karena sesungguhnya puncak dari ilmu itu ialah akhlak. Kemudian tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam di kemudian hari sebelum ia mempertanggungjawabkan hartanya. Harta yang Allah titipkan kepada kita itu mestilah kita pergunakan di jalan Allah. Bukan malah harta itu kita sia-siakan untuk perkara-perkara yang tidak membawa manfaat bagi diri kita, malah membawa kerugian. Sebab harta yang terbaik adalah harta yang mendekatkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara masalah harta, ada orang yang terkaya di dunia ini dari segi materi. Dia bernama Jeff Bezos, orang Amerika, pemilik sebuah perusahaan yang besar. Kekayaannya mencapai 3.000 triliun. Tetapi ketika ditanya kepadanya, apa yang membuatmu bahagia? Ternyata dia menjawab, yang membuat aku bahagia adalah ketika aku melihat anak-anakku berhasil. Dan yang kedua yang membuat aku bahagia adalah ketika aku melihat senyuman di mata orang-orang ketika aku memberikan sesuatu kepadanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terkaya di dunia, hartanya hampir mencapai 3.000 triliun. Tetapi yang membuatnya bahagia adalah hal-hal yang sederhana. Dan apakah hartanya itu sebanyak 3.000 triliun itu bisa menghentikan malaikat maut ketika hendak mencabut nyawanya? Jawabannya adalah tidak. Dan apakah dengan banyaknya hartanya itu dapat membuat dirinya berubah makanannya menjadi emas? Ternyata tidak juga. Berarti kebahagiaan yang sesungguhnya yang harus kita raih di permukaan bumi ini hanya dua, yakni kemampuan untuk bersyukur dan kemampuan untuk bersabar. Hanya itu kunci kebahagiaan di dunia ini. Bersyukur apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, dan bersabar apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kemudian tidak akan beranjak kaki seorang anak Adam di kemudian hari sebelum ditanyakan kepadanya tentang jasadnya.
jasad yang Allah titipkan kepada kita ini sesungguhnya adalah nikmat yang luar biasa. Jasad kita ini tak ada bedanya dengan sebuah rumah yang dihuni oleh pemiliknya. Jasad kita ini bukanlah yang sesungguhnya diri kita, tetapi jasad kita ini hanyalah tumpangan bagi ruh kita. Yang sebenarnya diri kita itu adalah ruh kita. Maka marilah kita mengajak jasad kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sampai di kemudian hari dimintai pertanggungjawaban apa yang kita lakukan dengan jasad yang Allah titipkan kepada kita ini. Jangan sampai jasad kita ini disiksa kelak di akhirat. Yang kita inginkan adalah kita senantiasa melakukan kebaikan di permukaan bumi ini. Allah menitipkan kepada kita mata untuk melihat. Pasti kita tidak mau menukarkan mata kita dengan mobil mewah seharga miliaran rupiah. Allah menitipkan kepada kita pendengaran. Pasti kita tidak mau menukarkan pendengaran kita dengan rumah mewah seharga miliaran rupiah. Allah menitipkan kepada kita jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh kita sehingga kita disebut sebagai manusia yang hidup. Pasti kita tidak mau menukarkan jantung itu dengan apapun, barang semewah apapun ditawarkan kepada kita, kita tidak akan pernah mau untuk menukarkan itu. Maka marilah kita menyadari bahwa sesungguhnya potensi yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa, mulai dari waktu, ilmu, harta maupun jasad kita. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Dan apabila tiba waktunya sakaratul maut di hadapan kita, barulah kita menyesal di situ. Tetapi sungguh tidak akan ada yang bisa menangguhkan usia seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Baik itu tua, muda, anak-anak maupun remaja atau bahkan bayi sekalipun, semuanya berpotensi. Olehnya itu, marilah senantiasa kita mempersiapkan diri kita. Ada pepatah, kata orang bijak mengatakan begini: kita terlahir ke dunia ini dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekeliling kita tertawa gembira dengan kehadiran kita. Maka bertekadlah kita melakukan suatu amalan yang suatu saat dapat membuat kita pergi dalam keadaan tertawa gembira, sedangkan orang di sekeliling kita menangisi kepergian kita. Bukan malah kita pergi dalam keadaan menangis, sedangkan orang di sekeliling kita tertawa gembira dengan kepergian kita. Nauzubillahi min dzalik. Bukan itu yang kita harapkan. Dan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Maka marilah senantiasa kita menebarkan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beruntung di dalam Quran surah Al-Asr ini adalah orang-orang yang senantiasa beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, itulah yang beruntung. Wa amilus salihat, senantiasa menebarkan amal saleh, kebaikan, baik itu amal soleh secara sosial maupun secara individu. Semuanya harus seimbang dalam diri kita. Sebab percuma saja kalau kita soleh secara individu, tetapi kesalehan sosial kita tidak kita perbaiki. Salat yang kita lakukan selama 5 kali sehari semalam diibaratkan adalah jari tangan kita. Maka apakah yang kita lakukan di antara kelima salat kita itu? Itulah yang akan menjadi isi daripada salat kita. Salat kita adalah diibaratkan sebuah tempat, wadah untuk menyimpan kebaikan-kebaikan itu. Maka lakukanlah kebaikan di antara salat-salat yang kita lakukan itu. Itulah sesungguhnya salat secara hakikat. Jangan sampai juga kita fokus hanya isi daripada sholat kita yang kita perhatikan, tetapi kita lupa untuk mempersiapkan tempatnya
tempatnya yang dimaksud adalah salat itu. Salat adalah tempatnya seluruh kebaikan kita yang kemudian nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa melakukan amal soleh dan juga senantiasa mengajak kepada kebaikan dan senantiasa mengajak kepada kesabaran. Sebagai penutup dan kesimpulan dari khutbah ini, marilah kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita bermuhasabah diri selama satu tahun ini, dan kemudian kita bersiap untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih berkah di tahun berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim washkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la zikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimissalah.